Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Komisi 1 DPRD Sumatera Barat gagas Ranperda penyiaran. Jual beli hewan kurban di Pasar Ternak Muara Panas, Kabupaten Solo, turun dibandingkan dari tahun sebelumnya. Permintaan hewan kurban menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah di Pasar Ternak Muara Panas, Kabupaten Solo, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut pedagang, seminggu jelang Idul Adha, permintaan sapi untuk kurban menurun hingga 20% dibanding tahun lalu. Jika tahun 2023, pedagang mampu menjual hingga 10 ekor per hari. Tahun ini paling banyak hanya 8 ekor. Sepinya permintaan ternak ini diduga disebabkan banyaknya warga yang langsung mencari dan membelinya ke kandang hewan. Selain itu, sepinya minat pembeli juga disebabkan banyaknya musibah bencana alam di Sumatera Barat selama 3 bulan terakhir. Meski minat pembelian hewan ini menurun, harganya justru malah naik dari biasanya, yang berkisar 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekor. Menambah harga sih. Naik gitu ya? Naik sampai persen lah. Berapa Pak? 40%? Ya, sampai 20%. Berkurang ini. Malah berkurang? Berkurang pada tahun dulu berkurang ini. Guna mencegah masuknya hewan ternak yang tidak sehat ke Pasar Muara Panas ini, petugas dari Puskeswan telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada hewan yang hendak diperjualbelikan. Emang mereka yang ada yang meminta atau ada yang kita curigai saja. Mudah-mudahan. Iya Bu, kalau untuk PMK sendiri bagaimana Bu di Pasar Ternak Muara Panas Bu? Sampai saat ini kita laporan dari pedagang belum ada, laporan dari peternak tidak ada. Kemudian setelah kita lihat ke dalam juga tidak menemukan untuk saat ini PMK-nya. Pasar Ternak Muara Panas di Kabupaten Solo ini merupakan salah satu pasar ternak tertua di Sumatera Barat. Harga hewan di pasar ini kerap dijadikan rujukan bagi pasar ternak lainnya. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Tim Opsnal Satreskrim Polres Payakumbuh menangkap seorang tersangka pencurian kendaraan bermotor yang telah lama dicari, yang bernama Dewa. Saat ditangkap di rumah orang tuanya di Jorong Batu Nanlimo, Kenagarian Koto Tangah Simalanggang pada Sabtu pekan lalu, Dewa hanya bisa pasrah. 3 tahun silam, Dewa telah malang melintang di dunia curi-mencuri sepeda motor. Saat itu, Dewa telah menggasak 4 sepeda motor di beberapa tempat di Payakumbuh. Namun kemudian keberadaannya tak lagi diketahui polisi. Dewa ditangkap setelah polisi mendapat informasi dari seorang pencuri sepeda motor yang ditangkap sehari sebelumnya. Meski sama-sama menghilang sejak 2021, Dewa dan Vero tidak tergabung dalam sebuah komplotan. Mereka bermain sendiri-sendiri, mempunyai sasaran dan pasar yang berbeda. Kegiatan ini kita mengamankan 2 tersangka yang sebelumnya menjadi DPO, ya, perkara tahun 2021. Ya, 1 tersangka atas nama F dengan TKP sebanyak 2 TKP, kemudian D sebanyak 4 TKP. Saat ini kedua tersangka sedang kita lakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Saat ini, polisi masih memeriksanya secara intensif. Polisi ingin mengetahui sepak terjang mereka berdua, terutama dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Kasus perceraian di Darmasraya dari bulan Januari 2024 hingga akhir Mei 2024 meningkat tajam
dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Dalam 5 bulan terakhir, tercatat 158 kasus gugatan perceraian rumah tangga yang masuk ke Pengadilan Agama Pulau Punjung. 117 diantaranya adalah kasus gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Sisanya 41 kasus diajukan oleh suami. Ini terkait dengan perkara perceraian di Damasraya itu memang terjadi peningkatan. Kita melihat dari pertengahan tahun ini dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya, yang mana di akhir tahun sebelumnya itu sebanyak 320 perkara, sedangkan untuk saat ini saja sudah setengah tahun sudah melebihi dari 210 perkara perceraian. Adanya hiburan malam, perjudian, serta tidak memberikan nafkah terhadap istri. Data di Pengadilan Agama Pulau Punjung, penyebab utama perceraian adalah masalah ekonomi, judi daring, dan urutan ketiga hiburan malam. Eko Pangestu melaporkan dari Damasraya. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.